Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di edisi diskusi dengan Ekanas yang terbaru. Dan sekarang gue lagi ada di satu cafe. Ini mungkin bisa disebut kayak food and beverage compound ya. Kumpulan Betul, ini ya, vendor-vendor makanan di Gandaria, tepatnya Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama tempatnya dekat, DEKHAD, dekat, dan lo kalau misalnya lagi di daerah sini Kebayoran, mampir lah. Ini cantik banget tempatnya, estetik sedap. Jadi dekat itu sebenarnya singkatan, Cik. Apa tuh? Dekatnya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. D-nya? Jadi dekat. Jadi di Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu. Wah, kreatif. Makanya, gue juga baru tahu sih. Bikin Dan kita lagi di satu spot di sini ada satu-satunya vendor musik. Iya, beda sendiri ya. Yang lainnya makanan. Vendor musik, yang lain makanan. Di sini dia jual PH dan CD dan rekaman fisik. Sama yang punya langsung kita lagi duduk dan mau ngobrol, mau kita gali-gali ini sama Cik Satria Ramadan. Assalamualaikum Cik. Sehat Cik ya? Alhamdulillah, juga sehat ya. Alhamdulillah juga. Baru pulang dari tour nih sama Bangku Taman, ngeri. Iya, lagi seru nih, lagi banyak orang udah pada bisa tur-turan lagi ya. Benar. Ya. Itu lu juga kan? Lu juga bisa tur kemarin kan? Iya. Cuma kita dicicil, maksudnya tiap weekend kayak gitu. Weekender ya. Tur weekender. Masalahnya pekerja semua. Yoi. Sama juga tuh dia tuh pekerja sama. Makanya dibikin dicicil juga sama. Iya bener. Yang dibikin kemarin 2 leg ya. Leg kedua ya. Betul. Nanti ada leg ketiga. Insya Allah ada. November. Tapi udah yang leg kedua kemana aja tuh kemarin tuh terakhir? Kemarin yang kedua sih Bali, Malang, Kediri, sama Surabaya. Yang pertama? Yang pertama Cirebon, Solo, Semarang, Jogja. Sadis. 8 kota udah total. Iya, benar. Saking girangnya acung sama banting-banting gitar, coy. Di Bali kemarin nih. Acep banget tuh gue bilang. Part of the aksi panggung. Benar. Gue bilang yang deket Barker dong banting. Nafkah tuh masuk teh. Beda cerita itu. Beda cerita. Bangku Taman itu adalah salah satu dari roster SRM manajemen. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, Iki itu bapak ini entrepreneur lah, banyak. Hey Fox ada salah satu dari cabang bisnis lo ya, which is adalah kantong-kantong lebih ke rilisan fisik lah, jualan merchandise band. Gitu kan. Terus merchandise itu juga dulu kan banyak di gua kan, kaos, CD dan lain-lain. Belum nyuplai lagi tapi ya. Iya, abis. Aku sama Ade nih, sekalian ya. Betul. Gitu. Tapi ini ada toko keempat ya? Ini keempat, cabang keempat kebetulan. Dan terbaru juga? Iya, betul. Baru buka Maret kemarin 2022. Bersamaan dengan tempat ini juga baru buka juga di bulan Maret kemarin gitu. Ada 3 lagi di mana aja tuh? Yang 3 lagi pertama tuh gue buka dulu kan awalnya kan di Jalan Bumi kan, di Mestik dari 2006. Terus 2015 kita digusur karena tempatnya mau dipakai buat parkirannya Pakubuwono Residence tuh, ada di sana. Terus kita sempat pindah ke Radio Dalem di Jalan Yado dan nggak berlangsung lama di sana, cuman kayak 5 tahun lah. Terus akhirnya gue pindahin semua ke Tangerang. Karena kebetulan dekat rumah dan di situ ada tempat ya kayak kafe gini juga sama. Dia punya satu lapak yang kosong dan menurut gue wah ini cocok nih buat record store. Jadi akhirnya pindahlah semua ke Tangerang dulu nih. Nah itu pas awal pandemi tuh, Cik, 2020 Januari 2020 tuh persis banget lagi semangatnya nih. Belum tahu mau ada pandemi kan, segala macam katanya pandemi. Udah yang di Tangerang sempet tutup dulu tuh beberapa bulan kan. Kita jualan online aja. Terus ya alhamdulillah sih ada aja yang nawarin untuk buka lapak karena kebetulan ada beberapa temen yang baru buka coffee shop ya. Nawarin lu mau nggak jualan juga di tempat gua gitu. Waktu itu pertama di Bekasi. Kan tadi lu sempat bilang kan. Gue sempat buka di Bekasi tuh, Cik. Di Galaxy. Betul. Si Leo sempat manggung situ. Iya. Nah itu nggak berlangsung lama tapi cuman kayak setahun karena kebetulan ya tokonya coffee shopnya tutup waktu itu. Jadi akhirnya setelah dari Bekasi itu gue dapet site baru lagi di Bintaro. Satu berapa? Bintaro di sektor 1 yang dekat Masjid Raya. Lumayan. Dapet yang di Masjid Raya, kebetulan ada partner. Ada Giant ya? Supermarket? Nah iya benar, dekat Giant. Dekat Giant nggak jauh dari situ deh. Tinggal itu kan satu arah tuh. Dia ada di sebelah kanan. Nah itu kebetulan ada partner juga yang join, jadi gue agak bisa napas sedikit lah gitu. Kalau sendiri kan ngap juga nih, ngurusin sana sini kan.
Di Bintaro udah selesai. Oh ya, yang sebelum Bintaro ada Wijaya juga sih. Tapi kalau yang di Wijaya itu lebih ke ini, Cik, kayak pop up gitu. Oh, spotnya gitu ya nggak segede inilah, maksudnya dia cuman kayak ada satu rak gitu didedikasikan buat Havox, udah gitu doang. Di mana tuh di Wijaya tuh? Di 7 Hari Coffee. 7 Hari Coffee, oke. Di dalam ruko Grand Wijaya itu ada namanya coffee shop. Dia lumayan depan sih. Dan ya gue lumayan sering bikin event juga di situ. Kayak tahun 2021 kan waktu RSD nggak ada tuh. Iya. Gue kan bikin yang skala kecilnya. Nah, gue bikin di situ. Oh iya benar. RSD Drops. Nah, terus spinning 2 pinning, yang program gue yang 2 mingguan itu gue bikinnya di situ juga. Iya. Jadi ya di situ lebih ke buat hangout sih sebenarnya, tapi memang ada beberapa rilisan yang gue taruh situ juga sih. Ngopi sekalian. Kayak ngopi sekalian belanja rilisan fisik. Iya. Sama terakhir udah di sini. Ya ini baru Maret kemarin 2022. Ini juga udah jadi spot tempat showcase gitu, lo bilang kan ada beberapa manggung. Awalnya sih nggak nyangka, maksudnya ini kan tadi emang buat sitting area kan, terus ternyata si ownernya kayak memang tertarik untuk dijadiin ini tempat buat keriaan lah, buat band-bandan gitu. Gue dibebasin untuk bikin itu, jadi ya udah akhirnya keterusan sini jadi sering ada showcase band, ada karaoke night, ada traffic masuk lagi. Ada traffic ya, ada DJ-DJ juga ada. Semua acara diterima sih di sini. Iya. Jadi gue senang banget, gue ada lahan baru nih buat nge-gig. Jadi kalau misalnya mau mampir sini tuh di dekat, tapi juga lihat penjelasannya tadi, ntar kita kasih list ya, maksudnya ada tempat di mana-mana aja. Havox. Kalau lo yang anak-anak gede di era 2000-an, siapa nggak tahu Havox di Jalan Bumi tuh kan? Iya, Jalan Bumi benar. Manggung juga sering kok dulu. Manggung ya, gue sering gig juga, We Are Pop dulu namanya. Iya. We Are Pop sama We Are Sale tuh acara bazar-bazaran. Nah, gue nonton Cik ada Popo dulu. Iya, itu udah bener gitu. Di We Are Pop. Iya. Tapi lo mungkin orang lebih tahu ya Havox, pasti udah banyak yang tahu ada Satria di belakang gitu. Tapi orang-orang di dunia musik, industri musik terutama skena independen sedang tahu Satria itu di balik nama SRM Manajemen, Satria Ramadan Manajemen gitu kan. Yang ternyata gue juga baru tahu pas gue search semalam, di baliknya ada nama seneng, ramah, memuaskan. Iya, itu simple, ramah, memuaskan. Simple, ramah, memuaskan. Itu jargon lama, jargon baru gue ada lagi. Apa tuh? Senang rasanya membantu. Wah. Karena gue emang belakangan sifatnya pengen aja ngebantuin orang, siapapun yang nggak mesti dari roster SRM gue bantuin. Gitu. Wah, mantep gitu. Tuh. Apa namanya? Apa sih itu? Jargon ya? Iya, enggak, yang apa namanya? Pay forward, apa sih namanya? Pokoknya bayar kebaikan dan kebaikan. Betul. Nah, iya itu. Seperti itu kurang lebih. Dan sekarang dari awal kan memang SRM itu booking manajemen ya? Awalnya band manajemen. Jadi kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya SRM itu terjadi dengan sendirinya. Maksudnya bukan ada niatan gue untuk bikin satu institusi itu, tapi emang itu dorongan dari teman-teman. Bikin dong kayak semacam kolektifan dong gitu dulu. Akhirnya tercetuslah nama si SRM itu. Itu tahun 2011 tuh awalnya. Iya. Karena gue sebelumnya kan memang handle band kan, ada gue manajerin, yang pertama kali band gue manajerin tuh bandnya Uga, The Dying Sirens, iya kan? Iya. Dari temannya dulu ya. Iya, dari teman-teman terdekat. Dulu kan karena gue awal dulu fotografer Bella Sophie Cliché kan, bandnya si Eric. Tahun 2005 lu mulai. 2005. Nah itu sambil gue jadi fotografer, gue juga coba-coba jadi manajer. Nah makanya si Uga itulah, si The Dying Sirens itu gue coba manajerin. Terus tahun berapa tuh dia? 2006. Nah dari situ ya udah mulai belajar. Zaman MySpace tuh ya. MySpace benar. Gue tahu MySpace kalau venue-nya sih Park ya kan, era Park tuh zaman itu kan. Tapi dari Uga Bibis udah kelar tuh ya. Park lah tuh, era Park. Nah, terus ya udah seiring berjalannya waktu, gongnya sih pas tahun 2010 tuh gue ditawarin jadi manajer sore kan. Oke. Dari situ lah gue bisa dibilang jadi kayak ya batu loncatan kali ya, maksudnya untuk band-band yang sebelumnya kan memang band-band temen-temen. Nah ini sebenarnya ya bandnya yang gue kebetulan emang gue sukai juga si sore ini. Terus akhirnya mereka datang ke gue untuk nawarin gue jadi manajer. Ya udah itu sebuah achievement sih buat gue. Kan bisa diminta. Apalagi gue suka juga sama band kan. Itu dia, makanya setelah itu masih zaman Mondo tuh ya. Gue inget banget dulu yang ngajakin meeting tuh Mondo Made tuh, gue inget banget tuh dulu. Oh, Elan McCartney-nya. Iya, masih di Aksara PP apa kalau nggak salah dia ngajakin meeting dong. Ya ngobrol-ngobrol akhirnya jadi. Ya udah, tapi ya sayangnya si Mondo kan cuman
tahun 2012 cabut dia kan dari sore. Ya. Jadi gue cuman kayak 2 tahun gitu yang megang under, yang ada mondonya. Sisanya ya udah sampai sekarang ya masih yang formasi. Yang sekarang terakhir ini. Gitu. Oh gitu. Tapi in between, maksudnya dari Uga sampai ke sore itu, lu juga udah mulai di situ mungkin training ground lu mungkin ya. Bener banget. Namanya, gimana sih? Gue try and error banget sih itu. Figuring out sendiri kan berarti kan? Kayak gitu. Iya, gue tuh kayak ya ada berantem-berantemnya sama Uga, jadi gue tahu apa ya drama-drama di band lah, standar kan ada tuh pasti dinamika di band. Jadi ya itu ya menurut gue itu sebuah pelajaran yang berarti dalam hidup gue sih. Cuma dari sana saja apa ada beberapa yang lo pegang di era dulu, itu? Ya itu Bells of the Christ akhirnya gue manajerin juga kan, si Felix cabut, gue gantiin kan 2008. Oh lu main juga? Hah? Band main di Bells of the Christ? Enggak, si Felix kan manajernya Bells of the Christ itu dulu. Oh cabut iya, jadi manajer. Ada kacamata kan? Iya. Iya. Nah, terus gue gantiin dia posisinya dari 2008 itu. Terus ada juga beberapa band-band kecil lah, bandnya Tosi itu, Arcade Playmate. Iya. Ya gitu-gitu. Jadi terus 2010 megang sore. Nah, setelah 2010 itu muncul banyak tawaran sih, kayak si Leo salah satunya kan. Yeah. Leonardo ini si Impeccable Six-nya itu, terus Experience Brothers, ada The Trees and the Wild, ada Innocenti dulu sempat gue pegang. Sama juga. Ya sampai ke tahun 2015 ya banyak tuh yang berdatangan ya. Bang Utama juga 2011 tuh masuk Rumah Sakit 2011 pas yang comebacknya itu. Iya. Gitu. Dari sekian banyak tuh kan pasti ada sesuatu hal yang lo lakuin dengan benar tuh. Iya nggak sih? Maksud gua band-band ini dengan willingly, bukan lo yang nyari lo, mereka yang datang ke lo kan. Manage band gua dong, atau mungkin kayak lo jadi booking agent gua dong gitu kan. Menurut lo apa yang lo lakuin dengan benar sehingga mereka tertarik untuk gabung? Nah itu gue sampai sekarang masih misteri juga. Kenapa gue gitu, why me gitu kan? Jadi karena ya dulu ya menurut gue sih, gue dulu sama aja sih kayak manajer pada umumnya ya. Maksudnya ya menghandle band, terus ngaturin segala macam jadwal segala macam. Paling mungkin yang orang ngelihat beda kali nih ya, gue nggak tahu ya, mungkin karena waktu awal-awal itu gue lumayan sering bawa band keluar negeri. Oke. Nah, tahun 2007-2008 tuh kan gue udah mulai aktif bawa band ke Singapura kan, main di Rocking the Region itu. Terutama Esplanade ya. Esplanade ya, itu acaranya Esplanade. Terus ya udah akhirnya ya mungkin itu menjadi salah satu hal yang membuat orang tertarik kali ya untuk gue pegang. Iya, USP-nya itu kali ya. Itu sih. Yang lainnya sih menurut gue ya so far hampir sama. Paling kalau dari gue sih yang gue rasain sampai saat ini sih, gue kalau handle band ya ada personal touch aja sih. Maksudnya kalau yang udah-udah kan orang pasti mikirnya bisnis banget gitu kan. Ada manajer yang mikirnya bisnis banget. Nah gue tuh kayaknya orang yang lebih into ke personalnya gitu. Jadi details lah untuk ngurusin band, salah satu bandnya gitu. Iya. Itu sih paling. Salah satu kuncinya bukan mau berhasil ya, tapi menurut gua untuk ngebawa band as a manager gitu ya, itu harus jadi personilnya juga ya. Iya, itu dia. Itu yang gua selalu camkan juga, jadi temennya juga gitu ya. Sampai gua tuh selalu ingat tuh petuah si siapa, Wendy ya. Wendy kan dulu manajer Upstairs ya. Dia selalu bilang tuh, manajer itu adalah fans nomor 1. Jadi once dia main, walaupun ada penonton atau nggak ada penonton, lu harus ada di depan nonton gitu kan. Iya. Itu tuh ngena banget sih di gue. Iya bener juga ya, band gue kan lumayan jarang. Maksudnya ada banyak beberapa band yang jarang penontonnya kan, nggak yang serame band-band sekelas Upstairs gitu. Jadi gue ngerasa ya udah nih, waktu dia lagi perform gue harus ada di depanan nih nonton, dan gue harus memberikan semangat buat mereka gitu. Iya, gue harus kasih input. Bener. Plus minusnya lah kita kasih tahu gitu kan. Nggak peduli yang pendengar sedikit atau banyak, kita harus selalu semangatin gitu. Iya. Iya kan? Tapi gue mau dari ke belakang dikit nih, nanti kita explore lagi ya, maksud gue naik turun lo, suka duka lo bareng sama SRM nih, dan pasti berdarah-darah, gue yakin banget tuh bikinnya untuk ngebawa nama sebesar ini gitu kan. Bener. Cuma ketertarikan lo sama musik, karena gue riset sedikit gitu, ternyata lo lulusan arsitektur ya? Bener. Itu gimana tuh? Sangat nyambung. Iya, arsitektur mana tuh? Iya, gue dulu di IT, Serpong, Institut Teknologi Indonesia. SMA mana? SMA 82 di sini, Kebayoran Baru. Oh iya. Daha. Iya. Ya benar sih. Tapi lahir di Jakarta? Lahir di Medan gue. Oh Medan, makanya manggil Cici. Tuh awalnya Felix tuh yang ngasih julukan gue Cik gitu. Jadi dia nggak tahu sih, mungkin ya karena ngeliat gue terlalu
Melayu banget kali ya. Jadi cik gitu. Pakai saja iya, kemana-mana. Gitu. Cuma lo lahir di Medan. Lahir di Medan gua. Tahun berapa ya? 81 tanggal 24 Juli. Baru dong ya ulang tahun. Iya, gitu. Bulan lalu. Leo ini 24 Juli 81. Terus kapan pindah ke Jakarta tuh? Gua pindah Jakarta umur 5 tuh tahun 85. Tahun 85 ya? Ya, tahun 85 dari pertama gue tinggal di Siantar dulu nih. Lahir di Medan, tinggal di Siantar, dari Siantar baru pindah ke awalnya pindah ke Bandung dulu malah. Oh. Jadi banyak pindah-pindah nih gue dari Medan, Siantar ke Bandung. Dari Bandung barulah masuk ke ibu kota. Itu kerjaan bapak apa gimana? Iya, ikut bokap dulu. Apa militer bukan? Enggak, dia kerja di bank dulu. Oh, oke. Pokoknya mutasi pindah-pindah ini lah ya. Terus akhirnya menetap Jakarta. Di mana tuh Jakartanya? Dulu gue malah sebenarnya bukan Jakarta banget sih, Tangsel. Ciputat gue. Tangsel. Gue deket rumahnya Leo sebenarnya, Pamulang situ. Yang sekarang? Yang dulu tapi. Oh iya, oke. Maksudnya tempat tinggal gue dulu ya, di dekat Pamulang, ada namanya deket Jombang kalau lo tahu tanah tinggal tuh. Nah, gue di situ dulu. Oke. Terus rada gede dikit, gue pindah ke agak maju dikit ke Rempoa. Iya. Yeah. Geser perbatasan. Iya. Perbatasan Jakarta sama Tangerang Selatan kan tuh. Iya, Pondok Indah. Iya, Pondok Indah Selatan lah gitu. Iya, benar. Terus ya udah habis gua nikah malah gua balik lagi ke Tangerang ngikut bini. Tangerang kota. Iya, Tangkot. Tapi siapa ngenalin musik ke lo tuh saat dulu? Dulu bokap sih. Bokap. Jadi bokap memang dulu suka koleksi audio ini ya, perangkat audio. Gue inget banget tuh dulu bokap punya satu set Pioneer ampli, terus ada equalizernya, ada tape decknya gitu kan. Iya. Nah dia muterin dah, tapi kalau dia memang seleranya ya inilah maksudnya lagu-lagu Jawa ya, karena kan bokap Jawa ya. Dia suka muterin di kaset. Yang Medan ibu? Iya, yang ibu gua Karo sih. Okay. Dia Medan Karo. Nah bokap Jawa, jadi dia suka dengerin lagu-lagu Jawa di perangkatnya dia itu. Dan kaset tuh dulu ya? Kaset. Yeah. Dan gue mulai notice tuh, ini apa nih, peralatan apa nih gitu kan. Ya udah akhirnya pas gue inget banget tuh pas SMP apa ya? SMP tuh kan udah mulai era dengerin radio ya, Prambors gitu kan. Benar. Gue kenal Morrissey aja dari Prambors tuh dulu masih muterin tuh. Masa kayak gitu. Iya. Yang The More You Ignore Me tuh. Gue inget banget ada diputar di Prambors, jadi kayak high rotation gitu. Terus akhirnya mulailah bisa jalan-jalan ke Aquarius. Disitulah mulai mengenal rilisan fisik tuh. Mungkin di sekitar tahun 2000 berapa tuh ya? 2000, salah ya. 90-an lah. 90. Iya. Sorry, 90. Mudah-mudahan lah. Iya, salah. Kenapa jadi 2000 ya? 95 lah, 94, 95 pas gue SMP menuju SMA tuh gue baru mulai baru punya niatan untuk mengkoleksi kaset saat itu. Tapi lu ada keinginan dorong pengen ngeband nggak sih dulu, pengen bermusik lah gitu? Nah itu dia minusnya gue. Jadi abang gue, adik gue tuh kan bisa main gitar, bisa main drum. Gue kagak bisa main sama sekali. Anak berapa dari? Gue tengah. Abang gue cowok, adik gue cowok juga. Ya? Nah, bertiga. Oke. Mereka berdua pada ngeband? Nggak ngeband juga sih, tapi mereka bisa gitu. Bisa main gitar. Gue nggak bisa sama sekali. Sampai sekarang loh, gue nggak bisa. Emang nggak bakat aja. Iya. Jadi udah coba diajarin kunci gitar segala macam, nggak bisa. Beneran emang nggak bakat. Mau ngurus duit aja lah kan. Ya makanya mungkin gara-gara itulah akhirnya gue coba berkecimpung di musik, tapi di areal luar bisnisnya aja atau di manajemen aja, administrasi ya. Tapi ketertarikan, impuls sama musik itu tetap ada tuh ya? Ada banget. Bahkan gue dulu SMA tuh gue lumayan random tuh ngeksplor musik. Gue dulu SMA gue dengerin ska. Ya kan? Iya, gue anak ska dulu tuh. Zaman-zaman lo waiting room tuh gue dengerin. Anjrit. Zaman-zaman 99 apalagi kan kebangkitan ska. Benar. Ya kan? Generasi kedua tuh. Nah, jadi itu gue ngikutin banget sampai gue pernah jadi, bisa dibilang jadi grupisnya band Wastafel, kalau lo tau Wastafel. Serius? Gua Indra Plenyon. Kemarin kan habis punya show kan? Dia di ini di apa? Di Jawa Timur kan? Iya, di Gembrong. Nah itu gue dulu sampai gue samperin, gue ngisiin fans, itu kan ada kertas fansnya tuh, fans club ya, gue ikutin. Terus mereka ke Bandung, gue ikut satu bus sama mereka, gue inget banget. Jadi kru? Ya nggak jadi kru, cuman ini aja, seru-seruan aja. Iya. Jadi nggak tahu. Oke. Nah terus akhirnya pas abis lulus sekolah tuh gue sempet nganggur setahun kan. Ceritanya pengen masuk arsitek ITB, ikutlah gue kayak film merah. Emang nggak tahu sih kayak
gue kan kata orang tua gue suka gambar kan. Gambar gue terukur, jadi akhirnya coba ya standar lah diarahin ke orang tua. Kebetulan gue juga suka sih sebenarnya sama hal-hal yang berbau dengan interior. Gitu. Jadi makanya kayak kalau sekarang nih yang lumayan kepake ya pas gue lagi ngeset toko, ya gue yang ngeset tuh interiornya. Nah, tahu ya ada sedikit lah kepake. Lihat sorry lu rumah lu rapi banget. Iya, gitu-gitu lah pokoknya. Ya gitu-gitu lah, ada dikit di tengah gitu ya. Sisa-sisa perjuangan. Iya. Ya gitu. Terus tadi apa? Oh iya, jadi abis dari gue lulus SMA, gue pindah ke Bandung kan. Ceritanya mau masuk arsitek ITB tadi, tapi akhirnya gagal. Film merah gitu ya? Iya, udah ikut film merah semua lah, udah gue ikutin les-lesan. Gagal, akhirnya balik lagi kan ke rumah, ke Jakarta. Terus, nah pas gue di Bandung tuh gue mengenal musik industrial tuh via Coil. Oh, itu kita ngomongin 97, 96 itu 99 ya, masih 99. Nah, gue abis dengerin musik ska, gue coba ekspor musik industrial yang versi Coil. Karena kan gue inget banget tuh Coil ada lagunya yang judulnya yang liriknya Aku Adalah Arsitek kan. Aku adalah arsitek. Oh iya. Album Megaloblast. Yes, benar. Jadi ya selain gue Mendekati Surga ya. Iya benar. Ya apa ya judulnya gue jadi lupa. Pokoknya itulah. Mendekati Surga ya benar ya. Nah itu jadi kayak lagu itu wah nih anthem gue banget nih gitu kan. Aku adalah arsitek, aku adalah pioneer. Padahal nyolong lagu Manic Padahal lagu Street iya sebenarnya. Dari situ ya? Iya, dari situ gue coba mendalami Coil, gue coba dengerin ada ya band-band yang di sekitarnya, yang circle si Coil lah, ada siapa sih gitu, ada Mobil Derek ya gitu-gitu lah. Jadi ya, kan kalau Coil itu kan lagi kayak ada band-band eksplorasi elektronik tuh. Elektronik industrial lah, maksudnya masih satu circle kan, Shift ya kan, ada Shift juga, gitu-gitu. Nah itu gue coba dalemin juga. Ya udah, ya itulah salah satu bentuk eksplorasi gue di musik, maksudnya dengerin musik ya. Sampai akhirnya di 2005 itu gue dikenalin sama sama personil Ballads of the Cliché yang memang pada saat itu mereka kan genrenya indie pop banget kan. Ketemu di mana tuh mereka? Itu yang ngenalin pertama temen SMA gue. Karena kebetulan temen SMA gue join Ballads sebagai keyboardis, si Vino namanya. Dia ngajak gue, lu ikutan nih jadi fotografer Ballads gitu, Ballads of the Cliché kan. Ya udah akhirnya berkenalan lah sama kerumunan baru lagi nih ya kan, circle baru lagi, circle indie pop gitu. Jadi ada Dimas Aryo dulu di sana ya kan. Betul. Ya gue kenal Felix Das juga di situ. Terus ada ya yang anak-anak yang masih eksis sekarang lah di Ballads, si Eric, Bobby dan lain-lain. Mereka yang kenalin gue ke musik-musik indie pop sampai akhirnya gue suka sama band yang namanya Belle and Sebastian itu kan. Berserta kroni-kroninya yang kayak Kamera Obscura, terus ada si Acid House Kings gitu-gitu yang semua. Apa label Gypster ya masalah? Kalau si Belle and Sebastian Matador dia. Matador ya? Iya, Matador Records. Nah, ya udah akhirnya di 2006 tuh gue mendalami indie pop jadinya. Iya. Lebih banyak dengerin musik-musik indie pop dan kebetulan juga kan pada era itu kalau nggak salah banyak musisi indie pop datang kan kayak Kings of Convenience. Begitu ya kan? Betul ya. Ada si Club 8 dari Soundsign itu kan. Yeah. Terus ada Edson dan lain-lain yang memang semakin kuat gue untuk mendalami indie pop pada saat itu. Di bawah Fast Forward dulu gitu. Fast Forward, iya benar. Fast Forward sama Sarah. Ini arsitek lo gimana tuh? Enggak hilang udah. Udah terbuai dengan musik. Nyokap juga sempat komplain nih gimana sih udah ambil arsitek tapi kok nggak dipakai gitu ilmunya. Ini malah asik dengerin musik, malah ngurusin band-bandan segala macam ya. Bahkan lu sempat masuk ke AirAsia malah. Iya, itu tuh agak nyimpang juga tuh malah. Tahun berapa tuh? Itu 2012. Oh, way after ya. Cuma after. Gue kan sempat kerja di Provok dulu kan, majalah. Iya. Yang memang masih musik lah, masih ada unsur musiknya kan. Sama Yunis waktu itu ya. Yunis udah enggak, udah dia cuma jadi founder aja kan waktu itu. Nah iya, jadi pas gue di Provok juga gue banyak kenal sama band-band baru juga, ketemu Boris di situ ya kan. Udah mulai bisa tahu cara marketing band, bisa main pensi seperti apa segala macam. Karena kan Provok kan lebih ke majalah SMA kan saat itu ya. Target anak muda. Jadi ya udah gue banyak ekspor juga tuh di situ pas gue kerja di Provok. Ya lumayan gue 2008 sampai 2012 tuh ya hampir 5 tahun lah ya di situ. Gue kerja di sana. Iya, as an editor, semua. Iya sih emang. Serabutan. Iya, serba bisa. Marketing juga, promo.
bikin event juga, promo juga segala macam. Iya. Seru sih, jadi kayak areal buat belajar lah. Nah semua itu jadi kayak feeding, ngasih makan lo informasi gimana landscape musik lokal dan juga gimana pelajarin audiensnya sebagai market kan itu kan apa sampai mungkin lo ngepelajarin psikografis ya, maksudnya umur segini dengerin apa benar. Jadi emang pada di usia segitu anak-anak SMA ini apa ya lagi gandrungin apa sih gitu kan. Mungkin yang pas era-era itu yang lagi marak misalnya kayak musik-musik run gitu kan. Apa ya dulu ya upstairs tuh dulu udah merajai pensi juga kan. Pasti. Ya kayak gitu-gitulah gue coba pelajari polanya lah, patternnya ya kan. Si pensi ini yang diundang tuh modelnya kayak gimana sih, bandnya yang diundang tuh modelan seperti apa gitu kan. Lo ngelakuin itu secara instingtif atau memang lo pengen pelajarin gue kayaknya ini apa ya kayak bread and butter gue nih, ini kayaknya emang gue kalau kita ngomongin karir gitu ya, kan maksudnya kerjaan sama karir beda kan. Kayak gue bisa berkarir di musik industri dan gue mesti pelajarin ini gitu. Apa waktu itu lo ngelakuinnya instingtif aja kayak ngelakuin goes along the way dan figuring out along the way sih, jadi kayak emang ya prinsip otodidak aja ya, learning by doing. Jadi memang ada misalnya kayak gue pertama kali bikin event aja di Provok kan, gue pernah punya event namanya Provok in the Garage. Oh iya, yang di garasi. Gue sempat main tuh di Gijaka. Itu bentukan gue tuh dulu. Yang di itu juga sesimpel karena ngeliat, wah ini di kantor ada garasi kosong nih, pakai aja kali buat gig ya. Akhirnya bikin gitu. Jadi ya bener-bener si Provok itu jadi ajang gue buat berkreasi lah, dan alhamdulillah dikasih kebebasan juga untuk bikin ini bikin itu. Gue pernah bikin apa lagi ya di situ ya, bikin garage sale untuk yang ngisi anak-anak SMA semua, high school garage namanya. Jadi itu ya bazar biasa tapi yang ngisi anak-anak SMA. Instead of mereka bikin pensi kan yang memang cuman menampilin band doang, kenapa nggak mereka belajar untuk jualan gitu. Nah itu gue coba bikin tuh waktu itu. Starting point mereka gitu ya. Lu ngelakuin semua itu benar-benar otodidak apa ada titik poin reference yang lo pelajarin juga? Maksudnya taruhlah mungkin kalau kita ngelihat dari apa ya titik referensi lokal, kita udah ada kayak mogul-mogul kayak si Adi Subono kayak gitu-gitu kan. Which is dia entrepreneur di bidang musik gitu kan. Tapi kalau lo sendiri ngeliat apa dari mana? Dari luar kiblatnya kali ya? Maksudnya kiblatnya gitu, lo ngereferensi strategi ngejalannya apa? Kita ngomongin kayak apa kalau lihat figur di luar negeri kayak Malcolm McLaren kali kayak gitu. Nggak sih, kejauhan sih. Justru ada lo jadiin referensi. Justru gue admire sama penggagas gig lokal ya, kayak waktu zaman dulu ada apa Monday Mayhem ya kan, ada Thursday Riot ya kan, ada itu salah satu ya bisa dibilang itu referensi gue sih. Ada kalau di Bandung ya gig-gignya si Marin Fast Forward dibikin event tuh gue selalu gue perhatiin, ini kayak gini gitu. Dulu festival belum banyak ya, pas era-era gitu kan masih banyak kan pensi aja ya. Sama paling kalau nggak pensi ya acara-acara promotor ya kayak Adi Subono bikin atau konser gitu. Gig kolektif anak-anak lah yang dibikin mereka ini kan. Kan belum muncul ya kayak Video Fest tuh belum ada zaman dulu kita. Betul. Synchronize belum ada. Pandrenalin dulu adanya. Pandrenalin tapi kan bandnya jadi itu lagi kan. Dan gede juga, kalau raksasa lah. Band-band yang ada di circle kita masih sedikit untuk dijamah ya. Makanya gue langsung pikiran ya mungkin ada bagusnya juga kita bikin gig kecil tapi memang mengedepankan band-band baru atau band-band emerging pada saat itu. Objektif lo tapi apa? Sesimpel pengen ngasih tempat wadah aja buat simpel itu sih. Bahkan kalau boleh cerita sedikit yang buat tentang We Are Pop ya. We Are Pop kan 2007 ya gue bikin ya. Gue berdua sama Felix waktu itu, kita objektifnya simpel sih karena emang kita pengen ngumpulin awalnya nih ya, pengen ngumpulin pencinta indie pop. Jadi pencinta orang penggemar indie pop sebanyak apa sih di Jakarta pada saat itu kan, karena kita dulu Scoopy masih pengen tahu indie pop, dan Fox tuh dulu memang indie pop banget musik tokonya aja. Kalau sekarang kan udah lebih general ya. Akhirnya ya kita bikin lah tuh We Are Pop 1, isinya band-band indie pop semua kan. Dulu ada si Clover, ada si siapa dulu, ada Blossom Diary, bandnya Hans itu kan yang dulu.
terus Black Bears Odyssey, ada Matters. Kita bikin circle itu dulu, kita bikin apa namanya ya kolektif lah, kolektifannya lah, pengen tahu tolak ukurnya ini band indie pop di Jakarta sejauh mana sih bisa dipush gitu. Maksudnya orang-orang banyak nggak sih yang dengerin gitu, sesimpel itu. Dan ternyata banyak di seri pertama aja yang datang udah banyak, terus mereka kayak nanya kapan lagi nih seri kedua, seri ketiga. Nah akhirnya ya gue coba explore untuk datangin band-band yang nggak indie pop juga, maksudnya kita coba aja band-band lain gitu. Kayak di seri keempat kan ada Ziggy the Popo kan, main, terus ada banyak sih, hampir semua band-band lintas genre juga masuk, kayak si Sekali juga pernah main di We Are Pop kan, walaupun namanya We Are Pop tapi ada band ska juga yang main gitu. Jadi bahkan Experience Brother kalau nggak salah take off dari platform lo tuh ya. Salah satu acara gue juga di We Are Sale gitu. Jadi ya gitu, jadi memang gue pelajari itu dari gig-gig yang gue bikin dulu gitu. Jadi si We Are Pop itu dari yang tadinya gig yang memang indie pop banget sampai akhirnya dia sekarang jadi gig yang memang bisa diterima di semua kalangan. Iya. Dan lo melaju nih nyambung ke dimana dari lo sebenarnya mungkin misinya as a manager per se gitu ya. Sebenarnya cuma ngebantuin teman-teman lo, tapi datanglah tawaran dalam skala profesional bareng Sore ini kan. Apa yang bikin lo akhirnya gue ambil deh nih gitu untuk manage nih band gitu? Pertimbangannya apa yang lo ambil? Selain lo suka sama bandnya pasti? Iya, pada saat itu sih ya selain gue suka sama bandnya, yang kedua adalah gue ngerasa dia challenge sih. Jadi selama 4 tahun ke belakang itu gue cuman megang, bukan cuman sih, maksudnya gue megang band yang skalanya middle ke bawah. Nah ini gue dihadapkan dengan lu bisa nggak megang band yang memang udah cukup dikenal nih di Indonesia gitu. Jadi gue kayak merasa tertantang gitu, dan gue sebelum gue ngambil job itu gue minta izin sih. Gue inget banget minta izin nggak? Ke band-band yang gue pegang. Jadi gue ditawarin nih jadi manajer Sore, nggak apa-apa nggak gitu. Kalau masalah kalau mau balance gue via email tuh. Jadi biar masih kalau zaman dulu belum ada WhatsApp kan. Iya benar. Email-emailan, gue mau di BB grup. Iya, BB juga belum ada kayaknya. Belum ada. SMS ya mahal. Jadi ya udah akhirnya gue email masing-masing personil, maksudnya biar nggak takutnya jadi sakit hati atau apa kan. Iyalah. Gue udah permisi. Iya, dan alhamdulillah mereka support. Jadi ya udah. Makanya itu gue bilang sebagai salah satu batu loncatan gue sih dalam karir gue jadi manajer dan agent. Iya. Yang terlintas di kepala gue tuh saat waktu itu ada banyak kan, bahkan bisa lebih dari 5, 6 at some point bahkan lebih dari 10, bener nggak sih Sat? Yang dipegang? Nggak, ya sekarang mungkin ya. Dulu ada 2011 sampai 2015 tuh ya ada 7 lah. 7 sampai 8 band. Di bawah 10 sih waktu itu. Iya, sekarang paling banyak? Sekarang udah 20-an. Gokil. Nah, yang gue pikir sih waktu itu, ini gimana ngatur ya si satu ya? Nah, itu. Lo ada asisten apa gimana ya? Akhirnya ada beberapa temen ya, maksudnya yang sering bantu juga, willing untuk help, untuk membantu SRM pada saat itu. Gue inget banget. Lu tuh tau Bayu kan ya? Bayu Gustian. Oh iya. Si Aum. Iya, oh dia. Bayu itu kan dulu dia sering sama Ziggy the Popo kan. Betul. Nah, tiba-tiba at some point dia kayak email gue gitu, gue mau dong bantuin SRM sebagai bisa bilang ya kayak production asisten apapun yang memang relate sama band dia mau. Akhirnya ya gue seneng lah ada yang tertarik gitu. Gue pikir ini gue minta tolong sama siapa sendirian banget nih gitu. Betul. Akhirnya ya si Bayu itu dia datang dan ya gue sangat terbantu banget sih waktu dia datang itu, dan akhirnya kita bisa coba nambah beberapa personil. Maksudnya tim, ada Dimas Wisnu juga dulu sempat bantuin gue. From the Corner. Bayu, terus ada Abbas tuh ya sekarang menjadi istrinya Bayu. Ya dia waktu itu bantuin. Pada di London sekarang ya kan? Iya, pada di London. Oh jadi di rekrutan gitu udah mulai di. Sebenarnya nggak rekrut juga sih, maksudnya yang emang mau aja. Gue nggak buka kayak nggak buka pendaftaran gitu sebenarnya. Memang mau membantu ya akhirnya ya membantu jadi bikin satu tim. Untuk operasional gitu ya. Tahun berapa lu udah mulai expand tuh? Itu pas Bayu masuk tuh 2012 ya. 12-an. Terus ada Abbas, ada Dimas, terus ada Bunga sampai 2015 lah. Mereka bantuin gue tuh.
Itu dengan band segitu banyak kan mungkin malah pasti ya bisa pernah terjadi friksi nggak saat dalam artian dari satu band apa yang lain kayak gitu, kayak ada ya ada yang kalau megang ini melulu sih gitu, gua dong gitu. Itu dia, ternyata ya gue jadi belajar sih, jadi belajar karena makanya ada sedikit perubahan kan dari jenis bisnisnya. Dari yang awal kan gue band manajemen kan, which is gue yang jadi manajer band-band tersebut gitu. Nah, akhirnya seiring dengan waktu dan seiring dengan input dan friksi-friksi itu, akhirnya gue mikir nih, kayaknya nggak bisa gini terus nih, karena ya masing-masing pasti punya privilege lah untuk di explore gitu kan. 2016 akhirnya gue dapet solusinya gitu, jadi gue announce ini ke band-band yang ada di SRM saat itu. Gue ada 2 tipe kerjasama nih. Yang pertama, gue sebagai band manajemennya atau ya manajer dan tetek mengeknya itu, atau yang kedua adalah gue sebagai booking agent. Nah, booking agent ini kan lebih longgar ya, maksudnya gue hanya membantu mereka mencarikan gig, cari pintu lah, buka pintu. Iya, nanti setelahnya ya udah untuk urusan dapur dan lain-lainnya di handle sendiri oleh bandnya masing-masing. Iya. Itu juga masih try and error karena kategori itu masih kurang populer pada saat itu, karena kan kalau misalnya band itu pasti pengennya ada manajer gitu kan, udah template semuanya diurusin segala macem. Jadi gue emang harus semi mengeduket juga sih ke band-band yang ada di SRM itu, dan pada akhirnya ya alhamdulillah berjalan sih dengan baik. Walaupun format itu sebenarnya justru malah jadi format paling populer sekarang ya. Bener. Booking agent tuh. Yang justru paling make sense lah. Benar, dan ini sebenarnya template format dari kalau ngomongin industri luar negeri ya, dari tahun 70-an udah ada gitu kan. Cuma mungkin di sini belum. Di sini belum marak gitu. Nggak tahu ya, mungkin kalau yang di mainstream udah kali ya. Tapi kalau yang di mainstream udah ya betul. Kita mungkin masih belum marak pada saat itu. Atau kalau sekarang sih udah banyak sih, ada yang mirip sama SRM kan, ada MIT Asia juga kan. Betul. Booking agency, terus ada beberapa teman-teman yang memang akhirnya gerak juga. Renggo tuh siapa? Renggo, Dominion. Benar. Terus ada Gelombang Maju Jaya. Senang sih, jadi banyak nih gue gerak sendirian. Iya. Ya bahkan juga ada opsi kan. Benar, sekarang udah ada kesadaran itu, malah kayak band-band baru sekarang gue ngeliatnya polanya udah mulai dari tahun 2017-18 lah ya. Tiap band muncul, mereka nggak mau sendirian, yuk kita rangkul bareng-bareng bikin kolektif, jadi nama, jadilah Saniter, jadilah Berita Angkasa, jadilah ABC kayak gitu kan, kayak gitu ya. Sebenarnya udah ngelakuin itu dari ya sebelum-sebelumnya gitu kan. Iya, dan yang menurut gua seneng banget sih, maksudnya akhirnya ada teman-teman ngikutin, maksudnya bukan ngikutin sih, notice juga sama problem ini kan soal problem kan sebelum ada mereka ini. Akhirnya setelah udah muncul nama-nama baru itu, gue jadi lega sih, wah ya udah banyak pilihan, bisa ke Inter, bisa ke Berita Angkasa, sesuai dengan tipe bandnya kan. Iya. Bahkan gue bilang masih, tapi nanti lah mungkin saatnya, karena gue lihat kalau kita ngomongin komparisi ke industri internasional lah, kita ngomongin udah yang global lah gitu kan, dia udah pelajari juga sih. Iya, networknya udah per regional, per negara kan, booking agentnya. Dan berarti gue punya band ini mau tur ke negara lo, ya udah mereka ngurusin gitu. Dan menurut gue itu belum terjadi di sini ya. Kita ngomongin per area aja lah, per pulau gitu. Antara Jawa sama Sumatera ke Bali itu belum terjalin kok menurut gue. Padahal sebenarnya itu potensial banget ya. Bisa banget. Soalnya di kota-kota lain kan sekarang udah mulai mandiri ya, kayak di timur udah ada Surabaya, Malang yang memang scene-nya udah gede banget ya kan. Di Sulawesi udah ada Makassar, di Sumatera ya kita bisa bilang Medan lah yang megang, atau ya Medan dan sekitarnya gitu. Jadi harusnya sih ya ini bisa jadi PR juga sih buat gue jadi kepikiran nih. Dan kenapa menurut lo pertanyaan gue berikut, kenapa belum terjadi sekarang tuh? Padahal kan udah bisa banget dengan era. Iya. Ya itu mungkin karena lack of crew juga ya. Jadi gue lagi di tahap pencarian juga sih, maksudnya kan susah ya untuk memilih orang yang tepat untuk menjalankan hal ini, karena ini kan menurut gue sih emang harus orang yang udah pernah ngejalanin sih. Jadi ini bukan sekedar marketingin atau ngejual band top, tapi dia harus bisa tahu celahnya di mana nih. Misalnya dia orang Surabaya,
tapi dia tahu situasi scene di sana. Nah itu justru yang orang-orang yang gue butuhin. Makanya kemarin tuh pas tour itu lumayan ngebantu gue banget sih buat kenal sama orang-orang baru. Iya. Ya kan? Lah itu gimana tuh ngejalin network sampai 8 kota gitu? Itu lagi-lagi ya karena cuma nanya sama satu PIC, lu kenal orang dari Kediri nggak? Lu orang kenal sama orang ini nggak? Akhirnya gue langsung kontak langsung kan. Iya. Berkenalan kita jadi berjejaring juga. Iya. Gitu, jadi soalnya kan sekarang kondisinya adalah gap di generasi kali ya, maksudnya yang nggak bisa dipungkiri gue juga udah semakin menua juga gitu. Dan yang sekarang ngejalanin kan anak-anak umur 20-an semua. Jadi gue harus ya jadi kayak anak baru lagi aja, itu kan jangan sok senior atau apa, jadi kayak gue belajar lagi sama mereka nih. Ya kenalan lagi. Ikutin caranya. Iya, kayak kemarin main di Kediri, besokannya ada orang nge-DM dari Lamongan, main ke Lamongan dong, nanti kalau misalnya situ lagi kita bikin gig bareng, nah kan wah ini impact-nya sesedahsyat ini ya, maksudnya gue cuma ngebawa bangku taman doang nih ke Kediri, tapi ada orang surrounding-nya yang notice. Iya, kalau gue ngeliat sih, pertama sebenarnya ability atau possibility ngelakuin itu udah ada, cuma satu sih yang remain jadi isu besarnya, which is funds atau budgeting, menurut gue yang masih gininya kan. Karena dari situ udah bercabang tuh ininya, yang takut rugi lah, yang itu maksudnya terhadap si bandnya ya? Iya. Bahkan CEO setempatnya juga kayak gitu. Gue kalau kayak sama Brandas kemarin kita udah ada beberapa kontak, gue juga kayak gitu, kayak orang gila aja nge-DM di ini apa nih, nge-DM di Instagram, ngeliat wah dia punya media nih, gue bilang mau bantuin utang gue, jadi jalan gitu. Cuma ada beberapa yang udah potensial tapi akhirnya mereka nyerah karena mas gue nggak ada budget untuk nge-cover lo. Dibilang kalau lo mau datang ke sini tanpa ada ya kasar bayaran biaya, mau coba transport aja gue cover gini-gini, ayo deh gitu. Tapi ya akhirnya kedua belah pihak secara ngitung-ngitung, wah kayaknya nggak masuk nih gitu kan. Walaupun kalau banyak band-band muda yang masih belum terlalu mikirin itu, hajar-hajar aja kali ya. Tapi kan kalau udah band yang maksudnya mungkin ada yang menggantungin penghasilan di situ kan sulit tuh untuk digituin ya. Tapi lu setuju nggak kayak begitu, apa faktor yang paling besar masih sumber biaya sih ya? Masih banget, makanya kemarin yang pas di tur Bangku Taman itu sih kita memang udah kayak anggap Bangku Taman band baru aja lah, jadi kita nggak usah dibayar apapun, pokoknya lu bantuin kita setup gig-nya. Iya, tapi lu udah ada kalau nggak salah kan dapat network Hotel Horizon. Iya dapat. Dan alhamdulillahnya pas itu juga last minute dapat support hotel. Iya. Support dari support cash juga dapat kan dari yang First Media itu segala macam. Itu gimana saat? Akhirnya ya kita pakai buat biaya transportasi. Karena memang jumlahnya nggak besar sebenarnya, tapi memang udah bisa nge-cover produksian lah. Tapi itu memang udah pihak-pihak sponsorship yang emang udah lo maintain dan lo atau mungkin baru aja lo dapetin dan lo approach kayak gitu ya? Baru kita bareng-bareng sih kebetulan ya alhamdulillahnya anak-anak juga si personilnya bantuin juga untuk apa nyari sponsor. Akhirnya ada yang nyangkut 1-2 ya kan, walaupun nggak besar tapi memang itu bisa nutupin produksi. Plus ya itu tiket misalnya di arrange sama CEO lokal kan, tiketnya kita nggak ambil spesial pun, jadi itu udah buat mereka aja semua. Oke. Menurut gue itu ya uang capeknya mereka lah. Betul. Dan ya mungkin nggak besar tapi ya at least mereka menghasilkan kan. Belajar untuk bikin gig juga. Ada beberapa yang baru juga tuh CEO-nya yang masalah ya. Ada yang memang udah biasa bikin, ada yang baru. Dadakan pas lagi di itu, ya udah gue bikinin deh lu. Bikin kolektif. Gitu. Berapa kerupuk gitu ya? Iya semua tuh kalau Mario gitu lah. Sih jadi kayak nge-trigger mereka untuk bikin gig, karena kan belajar bikin itu seru ya, maksudnya ntar akan jadi efek domino gitu, bisa bikin event yang lain. Iya. Gitu. Gue inget kan yang sampai sekarang yang masih lo maintain itu adalah tempat di mana lo kerja, AirAsia, which is banyak dibantu juga kalau gue lihat kan, maksudnya kayak operasional lo, apalagi dari sisi transport gitu kan, kalau misalnya antar pulau atau mau kemana gitu masih bisa dibantu mereka, itu juga lo tetap ini ya? Iya, gue maintain sih. Memang yang kemarin kita cuman lebih ke gimmick event aja karena kita nggak dapat support tiket, tapi kita cuman dapat
ya voucher sama makanan lah. Tapi itu misalnya salah satu bagian dari tugas manajer atau mungkin booking agent ya. Sepenting apa sih Sat untuk ngejaga atau mungkin bahkan ngebuka buka jalur baru ke brand atau sponsorship itu vital banget atau nggak harus gitu? Apa nggak mandatori menurut lo? Sebenarnya nggak mandatori sih, tapi memang itu nice to have sih. Jadi karena misalnya ada satu band yang punya orang mindset orang sama si Bangku Taman nih, kan dia bandnya indie banget nih, nggak sih? Terlalu underground banget, segmented. Terus pada akhirnya gue coba pecahkan mindset orang itu bahwasannya ya Bangku Taman bisa bersanding sama brand-brand gede juga gitu, bisa main di pesawat dengan AirAsia, terus bisa nerima plottingan lokal juga yang tadinya kan orang mikir wah ini band indie mana mau nih pakai baju gini misalnya gitu misalnya, ternyata kan nggak juga. Jadi memang ya si brand itu sebenarnya untuk educate orang sih, maksudnya jangan ngejudge satu band itu cuman itu terus dari awal sampai akhir, padahal kan dia juga bisa ekspor kan. Contohnya kayak rumah sakit deh. Rumah sakit kan kurang India, kurang. Iya. Ya maksudnya band legendaris. Iya legendaris lah, apalah itu kan terus pada akhirnya makin kesini kan musiknya makin anak muda kan. Betul. Iya. Orang-orang yang dengerin malah sekarang anak-anak zaman sekarang masuk gitu sama yang album-album terakhir. Dan ya so-called millennials itu malah jadi suka sama rumah sakit yang padahal dari sisi vokalisnya udah ganti. Iya. Sementara udah era baru lah ya. Iya, kalau yang pasien lama pasti dia masih gua mah doyannya mah lemes gitu. Iya. Yang sekarang gua nggak doyan, tapi kan akhirnya mereka bisa diterima tuh sama anak-anak zaman sekarang yang memang dia juga dengerin lagu-lagu lama juga didengerin. Kuning sekarang jadi hits juga lagi di TikTok ya kan. Iya. Segala macem. Kaget juga sih, maksudnya kok ini lagu udah lama tapi naik lagi nih, hype lagi. Gitu. Jadi menurut gua ya itu salah satu faktor kalau misalnya kita masukin brand atau membuat image band itu menjadi fresh dengan adanya kedatangan brand-brand itu sih. Oke. Justru bukan sebaliknya saat gue sering nemuin situasi di mana justru si brand ini yang menurut gue perlu diedukasi, dalam artian kayak kita ngomongin dunia korporat pasti kan baru ikutin gerabak-gerubuk kalau udah terjadi hype dan terjadi demand pasar kan. Sementara pas momen krusial justru di saat kita ngomongin tentang development band gitu ya, pas si band baru mau take off, justru di situ pentingnya tuh di mana dia butuh support, either budget atau gimana gitu kan. Ada beberapa brand yang kayaknya udah sadar dengan pola itu dan mereka akhirnya kita jadi proses inkubator lah. Gue jadi nyediain tempat buat band baru kita ini gitu. Udah rokok terutama kan. Cuma majority band tuh brand tuh kok bilang masih mana sebelah mata sih, nggak sih ngelihat terhadap band kita, band side stream, band lokal yang betul side stream, yang independen gitu, kayaknya masih bener nggak sih, lu setuju nggak sih ngeliat gitu kayak ada sih, ada yang kayak gitu, ada yang enggak juga sih, makanya ya gue lumayan jadi melek karena ya gitu, nggak tahu yang kayak misalnya tiba-tiba si Persmedia ini kok mau gitu. Bener, gue kaget banget tuh. Padahal Persmedia gue bilang. Persmedia kayak nggak nyambung ya. Iya. Jadi ya ini jadi salah satu test case gue juga, maksudnya brand ada yang memang tadi yang kayak lu sebutin tuh, yang memang dia ngeliatnya dari numbers ya, dari followersnya berapa. Betul. Ya kan. Kalau misalnya followers di bawah itu dia nggak mau support atau segala macam, itu ada juga. Tapi ternyata ada juga memang brand yang nggak maksudnya tutup mata sama followers, nggak ada KPI tentang jumlah penonton yang harus datang berapa segala macam. Ada juga gitu. Jadi memang ya pinter-pinter kita nyari brand mana yang memang mau support kita dengan tulus ya. Ini kan dengan tulus ya, karena ya hasil akhirnya belum tentu bagus kan. Ya kayak misalnya Bangun Taman kemarin ada beberapa venue yang atau beberapa kota yang nggak terlalu ramai juga at the end. Dan tapi feedback dari brandnya aman-aman aja, maksudnya dia happy aja selama memang udah sesuai dengan bentuk kerjasamanya. Ya. Jadi ya
yes and no sih. Iya. Ada brand yang memang plek-plekan harus ada resultnya, ada juga brand yang memang yang tadi lu bilang itu mau menampung band-band baru untuk apa? Berkembang gitu. Nah itu emang udah jadi hukum alamnya bisnis aja lah ya. Kayaknya emang ada persepsi brand atau corporate yang kayak begitu, tapi ada juga yang memang punya pandangan beda lah gitu ya. Something that we have to live with. Tapi lo selama sekian tahun nih saat ngejabanin dunia ini, lowest point atau bukan lowest point sih, mungkin kayak momen terberat lo inget pernah nggak sih yang harus ngebawa band terus harus mungkin ngerayu brand untuk nge-sponsor atau gimana, ada nggak yang lo inget? Gue sih yang momen paling sedih sih waktu gue ditinggalin tim gue itu sih. Jadi memang ada satu momen yang si tim yang lama itu yang tadi gue sebutin, dia kayak ngerasa ya mungkin ada personal reason juga lah, karena dia mesti cabut terus nikah segala macam. Itu momen tersedih gue justru karena gue kehilangan orang-orang terpercaya gue nih gitu. Iya. Dimana gue butuh mereka untuk bantuin gue nge-handle band-band yang banyak ini, dia cabut gitu kan. Dan percaya tuh mahal banget tuh. Itu dia, ngebangun trust itu kan mahal banget. Jadi ya itu sih momen paling low gue. Terus ada juga yang lainnya, misalnya kayak ada band yang memang udah kita jalin kerjasama yang bareng-bareng, akhirnya harus cabut dari acara yang walaupun cabut itu baik-baik, tapi kan sedih juga ya, maksudnya kayak udah anak buat lo kan? Iya, nggak masa-masa seru-seruan dulu cabut gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa juga sih gitu. Itu kan memang pilihan ya. Jadi gitu sih. Jadi lowest point gue ya once pada saat gue kehilangan lah. Iya. Gue tuh soalnya orang yang selalu ngejalanin proses kan. Jadi proses itu udah berjalan dengan mulus sesuai dengan plan, tapi at the end ada yang di luar skenario. Iya, ada yang di luar skenario. Itu sedih sih. Iya sih. Sedih banget asli. Kalau highest momennya gimana? Saat gue tau lu sering bawa banyak band ke, lo ada kayaknya ada kontak di Esplanade tuh ya, maksudnya ada. Dan gue juga kerjasama sama beberapa booking agent di luar juga sih. Jadi kaki tangan gue juga kayak gue kerjasama sama ada booking agent di Amsterdam namanya Small Fish. Iya. Dia bantu nyari untuk areal Eropa. Nah yang Amerika gue lagi coba maintain sama salah satu booking agent, tapi masih belum deal. Jadi memang bentukannya akan kesana nantinya. Kayak di Asia Tenggara kan gue kebetulan tergabung dalam sebuah kolektifan itu kan, si Asian Music Showcase Festival itu. Iya, lo salah satu co-foundernya malah kan? Iya, nah itu gue jadiin kendaraan gue untuk ngejual atau membantu band-band Indonesia lah untuk perform di Asia Tenggara. Itu lahir dari koresponden saat, maksudnya lo email-emailan, kayak orang gila ya bro gitu ya? Tojos-tojos aja gitu kan? Belaga gila, ngobrol-ngobrol akhirnya diajakin, mau nggak lo join ini, kita bikin Asian Music Showcase Festival, mau ikutan, ayo gitu. Jadi ya udah akhirnya kan tahun 2020 ya baru tercetus ya, masih baru, dan 2 tahun pertama kita masih online kan. Purely online aja apa waktu lu nge-approach mereka dari online aja apa? Online dari online. Kalau misalnya atau pas lagi musik conference sih. Oh lu ikut tuh sering lu? Nah, gue lumayan rajin datang ke musik conference juga. Itu salah satu salah satu peluru kita untuk berjejaring di Asia Tenggara. Asia Tenggara ataupun di manapun lah yang lagi ada musik conference. Once itu ada kesempatan untuk datang sih. Itu makanya lu juga ditunjuk jadi country directornya Fung Jai. Dari situlah dari Fung Jai terus terbentuk bikin kolektifan tadi itu Asian Music AMS. Fung Jai by the way platform musik teman-teman DSP di Thailand dari Thailand yang untuk online streaming ya. Yes. Masih sampai sekarang ya. Tapi belum terlalu aktif lagi nih. Iya. Karena dia mau nggak mau kalah lah sama DSP gede. Iya. Tapi maksudnya dari titik itu, maksudnya dari conference itu akhirnya dipercaya sama mereka untuk jadi. Ya belajar dari situ juga sih maksudnya. Kita juga sama-sama mencetus idenya ya gara-gara kita kerja. Kan gue awalnya kerja bareng di Fang Jai itu kan sama teman gue yang di Thailand itu akhirnya. Dia langsung mikir kenapa nggak bikin sebuah musik conference skala Asia Tenggara nih gitu. Oke. Nah, tahun ini kita bikin offline nih di Singapura. Oh, pagelaran juga musik ya? Musik conference kita bikin offline di Singapura itu di bulan September. Bentar lagi dong. Iya, lagi berapa gerubuk lah. Nah, gue bawa 5 band dari Indonesia perform ke sana. Iya.
Dari SRM pastinya kan? Enggak juga. Oh enggak juga? Dari SRM cuma satu. Oh dua. gitu? Karena ya itu tadi misi gue kan pengen semuanya ngerasain lah, nggak hanya senang ngerasain membantu. Yes, benar. Jadi nggak mesti yang ada di roster SRM, siapapun yang memang punya niatan ayo gue bantuin. Nah dari sekian banyak sepak terjang lu tuh Ci, ngebantu dan ngeorganisir itu highest momennya kapan tuh? Highest moment, gue tuh paling ngerasa highest tuh pas nge-range tour sih. Justru pas lagi nyiapinnya? Nyiapin tour tuh gue seneng iya banget. Sih, seru tuh. sih. Kayak ya waktu dulu pernah bawa Alfa ke India, ya kan, main di India. Pernah dulu ya? Pernah. Tahun berapa? Sama Jaipur tuh 2017. Oke. Yang kayak gitu-gitu tuh yang gue seneng, wah asik gue bisa bukan bawa. hasilnya ya? Iya. Terus gue pernah bawa dekat sama Tanayu ke negara Azerbaijan. Hah? Di mana? Azerbaijan tau gak? Di mana tuh? Ada lah pokoknya sebuah negara di Eropa Timur sana. Balkan ya? Dekat-dekat Uzbekistan dan Kazakhstan gitu. Oke. Nah tiba-tiba dia mengundang untuk main. Gue berangkatin mereka. Dekat yang bertiga sih. Oh iya. Itu juga highest moment juga karena gue ngerasa wah ini gue datang ke satu pasar baru nih. Lu bayangin aja kan sampai ke sana musiknya itu kayak gimana sih, nggak kebayang kan? Iya. Ternyata pas sampai sana mereka welcome aja, maksudnya suka sama musik-musik yang dibawain sama dekat dan Tanayu gitu. Terus ya udah sisa-sisanya sih. Itu paling jauh tuh? Yang paling tour band sih. Oh yang unik. Iya. Paling jauh pernah sama siapa aja? Paling jauh ke kemana? Los Angeles waktu itu gue pernah bawa Lightcraft. Oh oke. Ya, musik conference juga tuh. Oke. Conference waktu itu sebenarnya yang harusnya berangkat tuh Scholar. Oh, gue pernah denger tuh ya. Iya, tapi dia nggak tembus kan visanya. Akhirnya gue mikir siapa ya yang bisa masih hidup nih. Lightcraft lah akhirnya kita terpilih. Dan mereka kita berangkat berempat tuh. Udah mereka main di musik conference. Itu juga pengalaman yang super baru juga buat gue karena itu pertama di Amerika ya kan. Gue belum pernah ke Amerika sebelumnya. Terus sekalinya ke Amerika gue datang ke musik conference dan harus mempresent band dari Indonesia gitu kan. Ya seru sih akhirnya. Challenge baru lagi ya. Challenge baru lagi. Itu juga Scholar bukan SRM tuh masalah kan? Bukan, dua-duanya bukan SRM. Bukan SRM. Iya. Kita bantuin aja gitu kan. Sebenarnya lo kalau pertimbangan lo untuk nerima band yang mau gabung ke manajemen lo ada nggak? Sebenarnya nggak ada sih. Jadi sebenarnya banyak nih yang kayak datang bantuin dong. Ya, gimana sih caranya masukin? Sebenarnya gue nggak ada syaratan apa-apa gitu jadi. Tapi yang mesti gue tegasin itu adalah ya mereka siap nggak dengan cara kerja gue yang memang nggak se-template korporat atau bukan korporat ya, maksudnya nggak se-template perusahaan-perusahaan musik pada umumnya gitu. Jadi ya mungkin gue bisa tiba-tiba lu besok berangkat ke sini ya gitu, tapi bisa aja tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali, hilang. Jadi ya oke, ya ada dinamikanya lah. Iya, metodenya begitu. Gitu. Jadi kadang kan ada band yang pengennya pas masuk gue harus banyak gig, harus main di sini main di situ gitu. Dan konstan ada konteks dan update. Yang targeting itu gue ada susah sih. Oke. Jadi akhirnya ya yang pasti gue jelasin awal-awal pas band yang mau coba join ya kayak gitulah. Ada yang mau, ada yang enggak juga. Iya. Tapi kalau pernah nggak di momen dimana lo yang saking lo seneng sama bandnya lo yang propose ke mereka, gue lo manage deh gitu? Ada nggak? Pernah. Siapa tuh? Barefoot. Oh, oke. Pandu ya itu? Bukan ya? Pandu sering bantuin sih. Iya. Si Dito sama Maaf. Berdua kan? Berdua. Itu gue dulu sampai gue datengin pas dia lagi main, pas dia turun, gue ajak ngomong. Kenapa tuh lo suka sama musik ya? Bagaimana? Sama semangatnya aja, semangat bandnya ya terutama ya, karena memang ya gue tahu, gue ngikutin dia kan bandnya dari awal, dari dia belum segede itu dulu. Sampai akhirnya mereka join sama Noah ya kan. Terus sekarang sayangnya lagi hiatus ya. Jadi ya gue suka spiritnya sih, spirit band yang memang nggak neko-neko lah gitu. Iya kan? Main colok, main jeger ya, distorsi. Ada ini tapi ternyata karyanya bagus, itu yang penting kan, karyanya bagus, merchandise laku keras. Jadi cult mereka kan? Iya gitu. Ya model-model kayak gitu lah. Terus apa lagi? Ya so far sih itu yang gue inget, sisanya yang lo samperin dan lo propose. Iya. Kalau menurut lo formula utama kenapa SRM bisa sebesar dan seekspansi sekarang tuh apa saat kira-kira? Apa ya? Konsistensi kali ya?
Konsistensi sama ya itu tadi gue kan percaya sama proses, jadi ya kalau yang masuk SRM tuh yang nggak langsung tiba-tiba jadi boom gitu. Jadi memang rada lama aja panas gitu. Mungkin itu yang lo tekenin ke mereka, nggak bisa mendadak nih, nggak bisa tiba-tiba. Jadi kalau yang mereka buru-buru atau pengen cepet instan jadi sesuatu, gue susah tuh. Iya. Gue nggak bisa, jadi kayak gue ngerasanya ya proses. Iya. Pernah ada ini nggak lo? Titipan dari konglomerat mana, apa dari orang kaya mana gitu. Gue ada band nih, gedein dong gitu, apa lo ini pernah nggak? Belum sih. Belum ya? Berat tuh ya kalau gitu. Ada tuh ya, kayak gitu-gitu ya? Biasanya ada, ya kayak anaknya lah, pondok. Iya. Orbitin dong gitu ya? Mungkinnya belum aja kali. Siapa tahu ada yang iya loh, ntar kasih target gitu kan males ya. Terus kalau yang selain Hivox, SRM sekarang, terus apalagi ini cabang bisnis yang lagi jalan? Gue sekarang lagi fokusin gue ini sih memang. Iya, itu yang itu gede juga tuh apa? ASEAN apa? Ya itu kan part of SRM juga ya. Jadi gue berangkat bawa bendera SRM, jadi si Indonesia itu perwakilan dari Indonesia SRM. Jadi ada berapa negara saat yang tergabung? Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, atau lagi apa ya? Singapura. Banyak ya? 7. Oh, iya. Negara, dan target kita sih memang mau jadi kayak South by Southwest gitu. Ya, jadi tapi kan itu proses ya, harus pelan-pelan banget itu. Ini apalagi baru pertama kali bikin offline, belum tahu nih. Iya, baru kelar pandemi lagi. Iya, kayak gimana nanti hasilnya kan, akan berhasil atau enggak kan kita nggak tahu nih, kita masih belajar learning by doing juga. Ini sih yang menjadi salah satu harapan gue sih, si AMS ini sukses, gue bisa ngebantu siapapun, nggak mesti dari band SRM. Mau bikin tour, bikin showcase di sana gitu. Kayak yang besok nih gue bikin tour juga nih. Yang mana nih? Yang buat AMS besok kan ada band yang gue berangkatin ada 5 tuh. Yang gue ajak tour. Si Logic Loss sama Little Fingers. Dia gue ajak tour, abis dari main di Singapura itu gue ajak main ke Johor, Penang, KL. Belajar buat tour Asia Tenggara kan ceritanya. Oh. Ya gitu, jadi itu ya balik ke tadi yang lu tanya itu, highest point gue untuk di SRM itu ya bikin tour itu. Ngoplosin nih ya? Iya, pas ngerancangnya, ngeramunya, pas nanti udah kelarnya ngecek hasil dari turnya gitu. Iya. Itu sih. Day job nggak ada sekarang, ini aja lo lagi di handle nih. lagi doyan ngulik beginian nih gue. Iya sih. Senang banget. Iya sih. Kayak ntar kalau misalnya lo butuh bantuan tur-turan juga monggo lo. Ntar di balik layar gitu. Itu dia tuh. Oke. Satu lagi nih kebanyakan yang band kayak gue atau mungkin juga pasti hampir semua band di Indonesia terutama ya, itu kayak kembali lagi sih tadi gue ngomongin tentang terbentur budget gitu. Nah kalian gimana sih kalau menurut lo, kalau boleh kasih saran ke teman-teman yang mau bikin tour gitu ya, atau mau ya terutama inilah, karena menurut gue lifebloodnya band tuh manggung lah, ya kan? Lo bikin band pengen tampil, ya nggak sih? Ngapain di kamar doang atau di studio doang gitu. Cuma biasanya kebenturnya tuh pasti budget lah gitu. Walaupun ada banyak generasi musisi anak baru sekarang yang udah gorila aja lah, jeger di mana gitu kan gitu. Cuma buat mereka yang pengen upping the game, level up gitu, ngakalinnya terutama dari budget tuh gimana menurut lo? Nah kalau yang udah-udah nih yang gue jalanin memang masih pakai prinsip DIY sih, memang nggak tahu nih works di band-band mainstream atau band-band yang memang udah punya marketing plan ya. Iya. Patungan ya, benar. Iya sih. Patungan itu satu. Dengan patungan itu kita pokoknya jawabannya adalah ini duit buat marketing fee kita nih. Iya. Lu ngeluarin duit segini dengan harapan nanti ada timbal baliknya. Bulan depan lu diundang lagi main di Bali. 2 bulan lagi lu main di Lamongan tadi, gimana ngundang gitu kan, karena dia nonton langsung pada saat itu gitu. Ya gue sih selalu terapin itu ke anak-anak kalau memang ternyata nggak ada budget ya, atau nggak ada sponsor. Patungan, terus yang kedua merchandise. Iya. Merchandise itu penting sekali itu. Iya. Gue sampai bawa orang merchandise khusus kemarin di 2 leg itu. Untuk jualan. Untuk fokus biar dia jualin merchandise, dia pas lagi acara
keliling untuk menjajakannya, beli ini kaos CD. Anjing, jadi nggak cuma duduk di stall aja ya? Iya. Anjir, iya bener juga. Gue sampai bela-belain bawa merchandiser ketimbang gue bawa fotografer atau dokumentasi kan bisa sendiri-sendiri ya, kita minta aja gitu kan, kumpulin foto-foto juga bisa minta sama panitia atau gimana. Karena kan beberapa banyak band-band yang ngerasa, wah kita lebih penting harus bawa dokumentasi nih, tim dokumentasi untuk ini, untuk itu gitu kan. Padahal sebenarnya bisa kita akalin dengan ya dari gua merekam, bikin video segala macam, dari panitia kita bisa tertolong. Nah, merchandiser ini justru elemen penting kan. Dia harus gimana caranya dia harus ngelakuin itu dagangan kita, CD, kaos. Alhamdulillah kemarin tuh nutup lumayan ya. Dan cuan dari merchandise. Dari merchandise ya. Gitu. Nah, jadi ya, walaupun perintilan tapi lama-lama kan ngumpulin, tabungin numpuk iya. Dua poin itu lah ya. Ya tapi patungan sih udah paling bener sih. Patungan paling bener udah. Gak usah malu-malu lah untuk patungan karena ya hitungannya invest lah. Iya. Kita datang suatu kota yang baru yang belum pernah kita datengin dengan harapan nanti suatu saat mereka akan datang kembali ke kita gitu. Itu kan ibaratnya kita nginvest daripada ya sama kayak nginvest alat kali ya. Iya. Bakal kepake nanti ke depannya gitu. Betul. Lu dari nih berapa peran terakhir saat yang sekarang yang udah lo jalanin, lu masih ada visi-visi yang belum kecapean nggak sih? Belum, kayaknya ini gue pengen bikin ini tapi belum, kalau lu gak keberatan untuk ini nih spill nih, ada. Apa tuh? Dari dulu sih ini sebenarnya. Gue pengen bikin festival standar lah. Oh iya. Mimpi semua orang kan, maksudnya mimpi orang yang emang suka musik, terutama gue yang memang sering datang ke festival kan. Kayak gimana tuh festival itu? Festival gitu, jadi ya let's say ya SRM Fest lah gitu. Iya. Ya, tapi karena sekarang lagi banyak festival, kayak gue. Iya sih, rem dulu. Sampai semester tahun berikut loh katanya, bakal dihajar terus. Nah, paling kalau gue sih festivalnya yang bikin beda adalah mungkin gue bikinnya nggak di Jakarta sih, gitu karena ya ini pelajaran dari gue hasil tour kemarin ya, jadi kayak gue ngerasa kenapa nggak di Jakarta tuh kan udah banyak banget festival kan, ya semua ada lah, hampir tiap minggu ada event gitu. Kenapa kita bikin satu festival di kota yang memang butuh festival yang memang proper. Kayak misalnya Widow Fest kita bawa ke Lamongan tadi misalnya gitu kan. Iya juga ya. Bawa ke ini, gue baru kepikiran, oh iya juga ya. Di sini mulu bosan. Daripada orang yang itu nyamperin ke ibu kota yang harus berlomba-lomba datang, dengan kita datangin festival ke kota-kota yang memang membutuhkan gitu kan. Dan kemarin itu juga baru kepikiran pas gue ke Surabaya. Ya. Ada satu teman lama si Bejo, kalau lu kenal ya, ada geng-gengnya Alex lah dulu. Di Surabaya dia emang lumayan abang-abangan lah gitu. Terus dia kayak mikir, lu mau nggak bikin SRM Fest di Surabaya di tempat gue gitu? Yakin? Iya, kalau Lollapalooza dulu kan? Very Viral kan bawa keliling festivalnya. Nah iya, akhirnya gue langsung pikiran, ya kayaknya bisa diterapin juga sih kayak bisa. Gitu ya. Udah bisa banget lah lu mah. Ya mungkin kayaknya sih kayak Widow Fest dan Synchronize itu punya plan itu juga ya. Iya. Tapi kayak harusnya sih dia udah punya plan itu, mendatangkan Synchronize Fest mungkin ke Makassar gitu kan, atau ke Medan. Sebenarnya mereka udah ngelakuin kan Syncros yang setahu gua pre-nya. Kan? Betul. Ini kan yang big fest-nya itu. Iya. Kalau yang pre-nya mungkin ya emang hampir semua skala kecil. Jalan iya. Latihannya kayak si Pestapora bikin latihan Pestapora itu kan. Betul. Gitu sih paling gue pengen bikin festival tapi ya mungkin di kota yang memang membutuhkan. Lu gue kasih clue juga nih, hints maksudnya yang bisa lo tapin tuh Wendy tuh, maksudnya M-Block sekarang udah mulai buka-buka tuh, dan dia memang suka tuh semangatnya. Iya, dia bilang ada di mana? Betul, dia bilang katanya gue masih ngajak ngelakuin ini kak biar ngebuka network tour, dia bilang supaya orang-orang yang mau bikin tour tuh bisa dibantu sama dia gitu. Titiknya di blok semua ya? Benar. Iya, mungkin tuh bisa. Oke Sat, kalau misalnya orang ada, lu masih nerima band nggak tapi sekarang dengan segini banyak? Gue nggak pernah nutup keran sih, nah, tapi ya kalau ada yang bagus dan ada yang memang visi, ayo aja sih kita bareng berangkat. Kayak terakhir baru join tuh Swinging Terror. Swinging Terror. Bandnya Bimo Netral, X Netral. Oh halah, sama David. Iya kan? David kadang-kadang. Sama Vega. Pokoknya iya vokalisnya ganti-ganti. Itu yang terakhir join SRM tuh. Jimmy juga ikut tuh masalah ya? Jimmy, gue macam-macam lah. Iya. Proyek lah ya. Nah,
gue sih selalu open, makanya nggak mesti band baru, nggak mesti band lama, siapapun yang memang yang menerima sama kondisi gue yang memang apa adanya ini, ayo gitu. Iya. Kalau misalnya kontak kemana Zat? Kontak standar srmbandmanagement@gmail.com atau ya di Instagram aja srmbands. srmbands. Cek tuh srmbands sama apa tadi maaf? srmbandmanagement. srmbandmanagement@gmail.com. Bisa dicek langsung kalau misalnya lo mau tertarik tuh. Firefox ada mau buka lagi? Firefox insya Allah ya mau buka lagi, tapi masih mempertimbangkan sebenarnya daerahnya yang masih gue penasaran sih, di Bekasi itu. Pengen coba buka lagi di sana, tapi dengan formasi yang model kayak gini lah, yang masih kerjasama sifat. Tempat yang tadi tuh masih rahasia tapi Kedubes bisa. Iya, si Kedubes tuh Kedubes Bekasi. Om Fatur, apa ya? Vitor, kok Fatur sih, Om Vitor tuh. Oke, Sat. Insya Allah terkejadian. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu di discuss. Kalau misalnya lo tertarik tuh cek mungkin ke SRM Bands dan juga mau kirim email ke yang tadi kalau misalnya mau bergabung. Lu band tour ada lagi yang berikut atau itu yang tadi Southeast Asia Tour si Lot Project itu ya hanya 2 September ya. Lagi ketakep-ketakep sekarang. Lagi nyusun perjalanan ya, tripnya. Iya. Tiap kota ke kota. Siap. Mudah-mudahan lancar lah ya. Amin, insya Allah kita doain semoga Cisat bakal lancar nih ke Singapurnya ya. Dan juga bisa lebih ekspansi lagi ngebantu kita nih semua band lokal supaya nggak internasional juga. Amin. Gitu ya. Thank you banget udah nyaksin edisi Discuss yang episode ini. Kita bakalan balik lagi ke episode yang terbaru nanti. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ciao.